Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Bisa? Bisa. Lagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, apakah hari ini berangkat semuanya? Berangkat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Yuk, ketua kelasnya memimpin doa. Coba ketua kelasnya. Ya. Ya, udah. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Kita menyanyikan lagu nasional dulu. Hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak boleh berdiri. Lagu si kecil. Dari Sabang sampai Merauke berdasar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berdasar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Ya, boleh kembali. Terima kasih sudah. Hari ini kita akan belajar mengenai peran manusia dalam ekosistem. Nah, sebelum itu, apakah kalian mengetahui mengapa makhluk hidup itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya? Ada yang tahu? Ya. Membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Ya. Makhluk hidup itu saling berhubungan untuk apa tadi? Membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu peserta didik dapat menyebutkan peran manusia dalam menjaga ekosistem. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, agar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu. Ayo, berdiri. Sudah tahu kan tepuk semangat? Nah, tepuk semangat. Semangat. Nah, di sini bukunya video pembelajaran. Kalian simak dulu ya. Membuang sampah di sungai bukan hanya tindakan yang mencemari lingkungan, tetapi juga membawa dampak serius bagi habitat alami dan kesehatan manusia, terutama anak-anak. Sungai yang tercemar oleh sampah plastik, limbah rumah tangga, dan zat beracun menjadi ancaman nyata bagi ekosistem air. Banyak ikan dan makhluk air lainnya yang tidak dapat bertahan hidup dalam lingkungan yang tercemar ini. Plastik dan bahan kimia yang merembes ke dalam air mengurangi kadar oksigen, menciptakan kondisi yang berbahaya bagi kehidupan ikan dan spesies lainnya.
Akibatnya banyak ikan kecil mati dan mengapung di permukaan air, menandakan rusaknya rantai makanan alami dan kehilangan keanekaragaman hayati di sungai tersebut. Lebih dari itu, sungai yang tercemar menjadi tempat berkembangnya bakteri dan virus berbahaya. Ketika anak-anak berenang atau bermain di air yang tercemar, risiko infeksi penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan bahkan keracunan kimia meningkat secara signifikan. Anak-anak yang umumnya memiliki daya tahan tubuh lebih rendah dibandingkan orang dewasa lebih rentan terhadap dampak kesehatan dari air yang tercemar. Kegiatan seperti mencuci di air sungai yang kotor juga berpotensi menyebarkan penyakit menular ke anggota keluarga lain, terutama bila sanitasi dasar kurang memadai. Penting untuk disadari bahwa setiap sampah yang dibuang di sungai akan membawa dampak berantai bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kebersihan sungai adalah langkah penting untuk melindungi habitat alam dan memastikan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang. Semoga bermanfaat. Nah ya, dalam video tadi itu ada apa saja? Sampah. Nah di situ itu ada banyak ikan-ikan yang mati. Nah, ikan mati itu disebabkan oleh apa? Karena manusia sering membuang sampah sembarangan. Iya, karena manusia sering membuang sampah sembarangan. Nah di sini gua akan menjelaskan pengertian dari ekosistem. Ekosistem sendiri itu hubungan antar timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dan lingkungan tidak hidup atau abiotik. Nah, komponen ekosistem itu ada dua kan tadi, biotik dan abiotik. Biotik itu contohnya apa saja? Iya, terus kalau abiotik contohnya? Air, udara, tanah, cahaya, suhu. Iya. Ya, di sini peran manusia bagian dari ekosistem. Manusia adalah salah satu komponen biotik paling penting di bumi. Manusia mempunyai peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Manusia sebagai makhluk hidup di bumi yang mampu menguasai teknologi dapat merusak maupun melestarikan ekosistem yang ada. Nah, manusia bisa memanfaatkan lingkungan alam dengan semau-maunya tanpa mempedulikan kelestarian alam dan ekosistem yang ada di dalamnya. Namun sebaliknya, jika manusia bisa berbuat dengan bijak, maka kelestarian alam dan ekosistem pun bisa terjaga dengan baik, didukung dengan sumber daya manusia dan teknologi yang semakin maju. Coba dibaca dampak negatif manusia terhadap ekosistem. Alfa. Dibaca yang ini. Kelihatan enggak? Enggak, oke. Vera. Dampak negatif manusia terhadap ekosistem. Aktivitas manusia juga bisa merusak keseimbangan ekosistem seperti membuang sampah di sungai, menebang hutan secara liar, membuang limbah sembarangan, berburu hewan secara berlebihan. Karena sudah paham semua, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, setiap kelompok itu berisikan 4 orang. Nanti kalian mengerjakan lembar LKPD peran manusia dalam ekosistem. Nah, ini cara mengerjakannya itu ada petunjuk pengerjaannya ya. Yang pertama, bacalah doa sebelum mengerjakan. Yang kedua, baca soal dengan seksama dan teliti. Dan yang ketiga, tuliskan jawaban pada kolom yang tersedia. Nanti dituliskan di sini. Ini kan soalnya sebutan 4 peran manusia dalam menjaga ekosistem. Nah, peran manusia dalam menjaga ekosistem itu apa aja? Tadi kan sudah dijelaskan di video dan PPT, nanti ditulis di sini. Seperti itu, paham? Paham. Kelompok
untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dari kelompok 1 maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran manusia dalam menjaga ekosistem. Melestarikan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Tidak melindungi keanekaragaman hayati. Mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Peran dalam penampungan limbah secara diam. Membuang sampah sembarangan. 3. Eksploitasi SDA, pengambilan hasil alam tanpa memperhatikan kelestarian. 4. Pembakaran hutan. Sudah? Ya, teman-teman dari kelompok lain boleh menanggapi. Tidak. Kelompok 3 menanggapi. Ya, oke, sudah bagus. Berarti pengerjaan kelompok kalian sudah bagus. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Keren. Keren, kasih. Ya, boleh duduk kembali. Hari ini kita sudah belajar mengenai peran manusia dalam menjaga ekosistem. Tadi sudah dijelaskan peran penting manusia dalam menjaga ekosistem, ada peran negatif dan peran positif. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu kita harus selalu menjaga lingkungan ekosistem agar ekosistem tidak tercemar. Nah, setelah tadi melihat materi, mendengarkan, setelah itu kalian mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Itu soalnya boleh dikumpulkan. Nah, setelah kalian mengerjakan soal evaluasi, terus tadi mengerjakan LKPD berkelompok, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Kegiatan mana yang paling kalian sukai? Evaluasi. Oke, evaluasi. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian boleh siap-siap.
kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam